Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di saluran YouTube OPS Deso berkaitan dengan tes P3K 2024. Tes P3K akan selesai kemungkinan digelar tahap 1 ini tanggal 21 Desember tahun 2024. Maka kami akan terus coba mengupload video-video untuk membantu teman-teman dalam mempersiapkan hasil maksimal meraih NIP di tahun 2024 ini. Oke, mari kita langsung bahas. Sebelumnya untuk tryout, kita bahas tryout yang diupload pada video sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah ujian. Alhamdulillah nilainya tinggi-tinggi. Ada yang top skor di sesinya. Kita doakan semoga kalian juga mampu menyusul sehingga mampu meraih apa yang diidam-idamkan selama bekerja di instansi pemerintahan. Oke, langsung kita bahas kisi-kisi manajerial. Nah, di sini ada 8. Jadi agaknya percuma kita hanya memahami FR namun tidak paham materi secara keseluruhan. Ketika kita paham bahwa manajerial ini ada 8: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian ada pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Insya Allah kita akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh soal. Oke, kemudian manajeri atau materi kompetensi sosiokultural ini ada 4. Ini berkaitan dengan cara kita memanusiakan manusia, yaitu kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, serta empati. Pada video kali ini, soal-soal yang kami bahas adalah soal-soal yang umum yang akan didapatkan oleh semua jurusan karena yang dibahas adalah materi sosiokultural. Sebelumnya kita akan bahas di tryout. Oke, teman-teman mungkin yang belum tahu, untuk nilai P3K tahun ini maksimal adalah 670 poin. Baik, tryout yang pertama ya. Jadi jawabannya ditulis di kolom komentar, sudah kalian tulis, kita akan bahas. Yang pertama, Anda sedang lari pagi menyusuri jalan raya. Di perjalanan Anda melihat orang dengan tangguhan jiwa diusir dari depan pertokoan karena toko akan segera dibuka. Sikap Anda seharusnya adalah A. Meminta pemilik toko untuk bertindak sopan. Ketika kita melihat ada orang gila di toko kita, bagaimana cara kita? Tentu mengusir. Karena orang gila itu kalau disopani kita juga agak bingung. Yang kedua, menangkap orang dengan gangguan jiwa tersebut. Nah, urusannya apa? Kok kita yang sedang lari pagi menangkap dia? Kan tidak ada urusan dengan kita. Kemudian melaporkan pemilik toko ke pihak berwajib. Tidak tepat. Apakah pemilik toko melakukan penganiayaan? Kan tidak, hanya mengusir karena tokonya akan dibuka. Pilihan yang keempat, melaporkan orang dengan gangguan jiwa ke pihak berwajib. Nah, ini baru pilihan yang betul. Kita sebagai masyarakat memanusiakan manusia, terutama melihat orang gila ini ya dilaporkan karena ada badan hukum di negara kita yang khusus mengelola orang-orang dengan masalah gangguan kejiwaan. Soal di nomor 2, suatu malam Anda terbangun karena mendengar suara alarm dari kamar kakak Anda berbunyi keras. Namun ia sama sekali tidak bangun untuk mematikan alarmnya. Tindakan Anda adalah, wah ini sering terjadi di rumah teman-teman mungkin. Nah, kita cek satu persatu. Ingat, memanusiakan manusia. Teriak dari kamar Anda agar kakak Anda bangun. Wah, ini kurang baik. Teriak-teriak seperti di luar ruangan, membangunkannya ke kamarnya langsung. Nah, ini tindakan yang bagus ya, membangunkan pasti. Bangun sendiri untuk sholat malam dengan alarm masih menyala, apakah sholatnya akan khusyuk? Mendengarkan lagu dari alarm dengan terpaksa, ini juga kurang tepat. Jawaban di sini adalah B. Lanjut nomor 3. Anda dan 2 orang teman Anda mengikuti sebuah lomba. Setelah karya Anda 90% jadi,
Pihak panitia mengabarkan bahwa anggota tim dapat berjumlah lebih dari 3 orang. Setelah 90%, ternyata menurut panitia jumlahnya bisa lebih dari 3 orang. Sikap Anda adalah mencari tambahan anggota? Bisa jadi, namun karena sudah 90%, apakah perlu? Nah, kita kesampingkan dulu. Meminta pendapat teman Anda dan mencari tambahan anggota? Ya, betul. Tapi ini akan menghabiskan waktu yang seharusnya untuk mengerjakan justru untuk diskusi. Yang C, tidak memperdulikan informasi tersebut juga kurang tepat. Sebenarnya sama jawaban dengan yang D, namun yang D lebih sopan. Fokus saja menyelesaikan karya karena hanya 10% lagi dengan maksimal. Karena tambahan orang kadang malah merusak apa yang sudah kita buat. Soal berikutnya di nomor 4, teman-teman. Suatu hari Anda dan 3 orang anggota tim lainnya melaksanakan rapat penting terkait kemajuan proyek. Saat Anda menyampaikan pendapat, tiba-tiba salah satu anggota memotong pembicaraan Anda dan mengungkapkan pendapatnya. Reaksi adalah A. Mengingatkannya agar sopan, bisa jadi. Memarahinya, tentu tidak. Mendengarkan pendapatnya dan melanjutkan rapat seperti biasa. Tidak terima dan menolak pendapatnya, bukan. Jawaban antara A dan C. Namun sekali lagi kita harus sadar posisi. Di sini adalah suatu hari Anda dan 3 orang anggota tim lainnya. Anda bukan pemimpin, Anda anggota biasa. Maka yang paling tepat adalah C, mendengarkan. Poin A akan diambil jika Anda posisinya sebagai ketua pemimpin dari sebuah tim tersebut. Oke, lanjut kita bahas soal sosiokultural nomor 1. Ingat, sosiokultural ini kuncinya adalah memanusiakan manusia. Nomor 1, selama diskusi tim, Anda melihat bahwa rekan kerja yang berasal dari luar negeri kerap kali dikesampingkan dan ide-idenya tidak didengar. Kerap dikesampingkan, ide-idenya tidak didengar. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki kesempatan yang sama untuk kontribusi? Ada D, jawabannya positif semua. Yang A, mengusulkan sistem giliran untuk berbicara agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama. Diberikan kesempatan semua, memakan banyak waktu. B, mengajak rekan kerja tersebut untuk berbagi pendapat dan memastikan yang lain mendengarkan. Anda melihat rekan kerja, Anda itu bukan pemimpin, maka memastikannya bagaimana? Nah, kurang tepat. Yang C, menyelenggarakan sesi brainstorming, di mana setiap anggota tim diminta untuk menyumbangkan ide. Ya, bisa. Mengadakan pelatihan kesadaran budaya. Wah, ini tambah kegiatan. Jawabannya tentu adalah C. Dengan brainstorming, setiap anggota ini akan menyumbangkan ide-ide, jadi tidak giliran, sehingga ide yang disampaikan terasa natural. Oke, lanjut yang nomor 2. Anda mendapati bahwa seorang rekan kerja perempuan lebih sering diberi tugas administratif. Wah, ini terjadi di mana-mana daripada tugas-tugas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan biasanya adalah laki-laki. Bagaimana Anda akan mendukung kesetaraan gender dalam pembagian peran di tim Anda? Mendukung kesetaraan gender, jadi dianggap sama kesetaraan. Yang A, membicarakan masalah ini dengan atasan untuk mengubah cara pembagian tugas. B, mengusulkan rotasi peran untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota tim. C, mendorong rekan kerja perempuan untuk menyuarakan keinginannya mengambil peran yang lebih menantang. Provokatif ini, C. Lanjut D, melakukan evaluasi dan feedback sesuai kinerja bukan berdasarkan gender. Nah, padahal di sini masalahnya itu adalah administratif itu perempuan dan jarang ambil keputusan. Bagaimana? Nah, jawabannya antara A dan B. Yang A, membicarakan masalah ini untuk mengubah cara pembagian. Ingat, biasanya di soal-soal P3K ini kita ingin yang langsung action, maka jawabannya B.
mengusulkan, langsung saja diusulkan bahwa rotasi ini perlu kepada semua anggota tim. Oke, lanjut nomor 3. Dalam suatu diskusi Anda menyadari bahwa ide dari seorang rekan kerja muda sering diabaikan. Nah, ini diabaikan lagi oleh rekan-rekan yang lebih berpengalaman, senioritas nih ceritanya. Bagaimana Anda akan membantu menjembatani perbedaan generasi dalam komunikasi? Ya, bagaimana Anda jadi jembatan perbedaan ini? A. Menyelenggarakan sesi di mana setiap generasi bisa membagikan perspektif dan pengalamannya. Mengusulkan sistem mentor-mentee untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan penghargaan. Yang C. Memastikan bahwa setiap ide, terlepas dari usia pembicaraan, diperlukan dengan rasa hormat. Nah, ini menjembatani. Bagaimana kita menjembatani? Tentu ini bukan mendorong budaya tim, mendorong ya inklusif dan terbuka terhadap beragam pendapat dan gaya berpikir. Memang untuk sosiokultural ini banyak sekali hal-hal yang positif untuk membingungkan kita menjawab. Namun pada kasus ini memang mengusulkan sistem mentor dan mentee ini paling cocok, karena mentor ini yang senior, mentinya yang junior. Jadi mereka akan saling kerjasama, transfer pengetahuan, sehingga terjadi jembatan komunikasi antara masing-masing generasi. Lanjut nomor 4. Anda baru saja masuk ke sebuah tim yang memiliki metode kerja yang sangat berbeda dari yang ada biasa. Bagaimana Anda akan beradaptasi tanpa mengorbankan efisiensi dan kontribusi Anda? Jadi tidak mengorbankan efisiensi dan kontribusi. Jawaban yang A di sini adalah mengambil waktu untuk memahami metode. Nah, mengambil waktu untuk memahami metode ini kira-kira mengorbankan efisiensi? Tidak, kan kita butuh waktu. Berdiskusi dengan tim tentang keefektifan metode kerja saat ini dan berbagi pendapat Anda. Ingat, mengorbankan efisiensi. Nah, ini juga sama, diskusi itu ya butuh waktu baru. Mengusulkan uji coba gabungan antara metode lama dan baru untuk menemukan pendekatan terbaik. Langsung action. Yang D. Menerima perbedaan dan mencoba mengadaptasi diri. Adaptasi ini kan butuh waktu. Maka betul, jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut nomor 5. Seorang kolega baru yang berasal dari luar kota tampak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ingat, sosiokultural ini memanusiakan manusia, hubungan kita dengan sesama manusia. Yang A. Menyampaikan hal-hal yang harus dihindari di tempat kerja. Ini menakut-nakuti, tentu bukan pilihan yang tepat. Membiarkan dia beradaptasi dengan cara sendiri. Bagaimana kita biarkan orang yang kebingungan? Yang C. Membantu dia memahami budaya kerja di kantor dan memberi dukungan agar bisa beradaptasi. Betul, kita harus membantunya. Menyuruh kolega untuk mengikuti budaya kerja tanpa memberitahu, paksaan, ikuti saja, dan tentu kurang tepat. Soal nomor 6. Rekan kerja Anda memiliki gaya komunikasi yang langsung dan terkadang terkesan kasar. Nah, ini gaya komunikasi ya, jadi bukan niatnya berkata kasar, namun gaya komunikasinya demikian. Nah, terkadang terkesan kasar. Anda merasa bahwa gaya tersebut tidak cocok dengan cara Anda berkomunikasi. Tindakan yang tepat itu bagaimana? Sebagai orang yang punya rekan kerja demikian, tentu pilihannya adalah A. Menjauhi dirinya. Nah, kita sebagai rekan kerja sangat-sangat tidak dianjurkan untuk menjauhi. Mengungkapkan ketidaknyamanan Anda dengan cara yang sopan agar tidak menyinggung hati. Mengabaikan tentu bukan. Mengkritiknya langsung di depan rekan kerja ini mempermalukan. Jawabannya adalah B. Nah, itu saja. Kita akan lanjut ke tryout. Seperti biasa, silahkan tulis ya. Tulis di kolom komentar jawaban kalian. Kemudian akan kita bahas di soal-soal atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Tryout pertama, sosiokultural. Rekan kerja Anda baru saja kehilangan orang tuanya. Anda merasa canggung dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Menghindari karena tidak tahu apa yang harus dikatakan.
B. Menyampaikan bela sungkawa dengan cara yang tulus dan menawarkan dukungan. Yang C. Mengirim pesan singkat tanpa berbicara langsung. Yang D. Membiarkannya untuk mengatasi masalah sendiri. Soal nomor 2. Dalam suatu diskusi, seorang rekan kerja mengungkapkan pendapat yang berlawanan dengan Anda. Cara yang paling tepat untuk menyikapi hal tersebut adalah A. Menanggapi dengan sikap terbuka dan saling menghargai, menyalahkan pendapatnya dan membuktikan bahwa pendapat Anda lebih benar. C. Menghindari diskusi dan memilih diam. D. Meninggalkan ruangan karena merasa tidak setuju. Soal nomor 3. Anda mendengar salah satu rekan kerja Anda berbicara tidak sopan tentang rekan kerja lainnya. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Diam saja karena itu bukan urusan Anda. B. Memberitahunya bahwa berbicara seperti itu tidak pantas dan tidak menghargai orang lain. C. Meninggalkan ruangan dan menghindarinya. D. Menyebarkan hal itu ke orang lain agar mereka tahu. Soal tryout terakhir hari ini, Anda bekerja dalam tim dan beragam secara etnis. Salah satu anggota tim seringkali merasa terasing karena latar belakang kebudayaannya yang berbeda. Anda sebaiknya A. Membiarkan masalah tersebut karena setiap orang harus menyesuaikan diri. B. Mengajak anggota tim tersebut untuk berbicara dan mencari solusi agar merasa diterima. C. Mengabaikan perasaan anggota tim tersebut dan fokus pada pekerjaan. D. Mencari anggota tim yang lebih banyak memiliki kesamaan dengan mereka. Oke, terima kasih. Itulah video pembahasan tentang sosiokultural hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda, mempersiapkan tes dengan maksimal bagi teman-teman yang belum mengerjakan. Semoga hasilnya maksimal dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami. Atau mungkin bagi kalian yang ingin membeli materi P3K serta tryout, bisa langsung hubungi kami via Telegram t.me/ops_admin. Terima kasih, sampai bertemu di update-update berikutnya.